Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini hari Minggu, berarti yang kita pelajari soal. Ya. Nah, kan? Minggu lalu kita itu ada kalau nggak salah ada 22 wazan, betul? Ya, Budi. Ada 20 wazan. Terus diringkas menjadi 14 wazan. Ya, 6 diantaranya sulasi mujarad, 3 sulasi mazid biharfin, ya, 4 sulasi mazid biharfin, dan 1 sulasi mazid di salah satu sulasi makrufin. Oke, berarti totalnya ada 14. Nah, semua wazan itu 14 itu bisa digunakan untuk setiap fi'il. Entah itu fi'ilnya fi'il sahih atau nanti fi'ilnya fi'il mu'tal. Jadi fi'il kan itu ada yang sahih ya Pak. Maksudnya sahih itu apa? Ya tidak ada huruf ilatnya. Penyakit. Ada fi'il yang mu'tal. Ya. Penyakit. Tapi nanti kalau wazan 14 itu untuk fi'il yang mu'tal, nanti fi'ilnya tidak sama persis seperti dengan wazannya. Itu disebabkan karena sudah ada penghilangan, juga penggantian. Seperti kata misalnya minggu lalu kita bilang koala, asalnya koala. Karena ini huruf ilat, wow kan huruf ilat. Ya, menjadi yakwulu. Asalnya yakwulu kan gitu. Asalnya koala. Menjadi dari yakwulu. Dirubah menjadi koala yakwulu, itu karena huruf ilat. Itu maksud dia nggak sama kok, nampaknya tidak sama persis seperti dengan wazannya. Alasannya karena ada huruf ilat. Begitu juga contoh dengan da'a. Da'a ya, asalnya sebenarnya da'a ya, ada huruf ilatnya di akhir. Maka menjadi da'a ya. Baik. Nah, sekarang pembahasan kita mau bahas fi'il. Kita mengulang dari fi'il yang mu'tal aja ya, kalau itu gimana? Ya. 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 Pembahasan hari ini adalah fi'il yang mu'tal. Fi'il mu'tal. Apa itu? Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang susunannya terdapat 1 atau 2 huruf illat. Kita pahami huruf illat itu kan ada 3 ya. Ada ini,
ada gini, dan ada gini. Tuh. Nah. Baik. Huruf ilat ada 5, ada 3. Nanti fiilnya juga ada fi'il mu'talun. Fi'il mu'tal itu ada 5. Yang pertama, kalau huruf ilatnya itu ada di depan, dinamakan yang pertama namanya disebutnya misal. Loh. Nih. Misal. Misal. Yang kedua namanya apa, Pak? Namanya mu'tal. Yang ketiga namanya ajwaf. Yang keempat lafif. Maqrun. Dan yang kelima terakhir lafif, mafrukun. Nah, ada 5 ini. Baik. Nanti yang 5 ini bisa masuk wazan yang 14 tadi. Itu. Kita ambil contoh. Misalnya wasola. Tuh. Apalagi kira-kira? Wajada. Apalagi? Misalnya apalagi wajada, wasola. Wajaba. Dah. Manjada wajada. Nah. Tuh, wajaba, wasola, dan seterusnya.
Ini huruf ilatnya di mana, Pak? Di waw. Nah, di waw, di depan atau di belakang? Depan. Nah, kalau begitu dinamakan Misal. misal. Lengkapnya bina misal gitu ya. Ini kita mengulang lagi. Nggak apa-apa ya, Pak? Enak ngulang lagi. Iya, alhamdulillah. Yang kedua, ini apa dibacaan ini? Mas Talu. Mas Talu. Eh, Masa Talu. Bukan. ini salah ini. Mestinya ajwab. Mas. Ajwab. Wah, berisik. Saya matiin dulu berisik. Apa nggak berisik? Ketiga, nakis. Nakis. Nah, kalau huruf ilatnya di tengah, namanya apa, Budin? Kola. Terus apa lagi? Kana. Terus jaa. Ini di tengah. Ya. Namanya huruf. Pak Warsito hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah. Jadi kalau ada fiil, huruf ilatnya di tengah, apa namanya Pak Warsito? Adwaf. Ajwaf. Kalau nakis itu di belakang. Misalnya da a ro ma ro dia tuh. Belakang ya. Ini namanya nakis. Kemudian lafif makrun. Itu ada dua. Apa tuh lafif makrun? Lafif makrun itu ada dua huruf ilat di tengah dan di akhir. Contohnya nawa. Ada berapa huruf ilat, Pak? Wow, sama ya. Awa. Rowa. Ada berapa? Dua. Di tengah dan di akhir, betul? Ya. Iya. Ya. Nah, ini namanya lafif lafif makrun. Makrum. Lafif itu artinya ganda. Makrun berdekatan. Tuh, ini kan di tengah. Salah ini ngasih warnanya. Kemudian kalau mafruk gimana? Dia di awal dan di akhir. Ada dua juga. Seperti wako. Walia. Satu lagi ya.
Sebentar Pak, apa ya tuh lagi? Contoh gampangnya. Ada yang ingat? Wadah kali ya. Iya. Bukan. Ya. Tuh, di awal dan di akhir kan, Pak? Sampai sini bisa dipaham? Ya Allah. Alhamdulillah. Wadah dan lain-lain. Nah, ini modal kita nih. Nanti kalau saya bilang ajwab, oh udah paham. Kalau udah aplikasinya, enak jadinya. Ya. Ya. Ini kalau fi'il yang sahih, kalau mu'tal. Kalau yang sahih ada berapa Pak Warsito? Ada 3. Yang pertama, Soheh Salim, yang kedua, Mahmus, yang ketiga, dan Mudoaf. luar biasa. Baca. Udah model itu kan di atas sudah ada ya. Iya. Udah ada di atas kayaknya. Oh, belum. Sebelumnya sudah ada. Ini mu'tal. Berarti kalau yang sahih ada 3. Kita tulis. Fi'il. Nggak apa-apa menguatkan kembali. Ada 3. Yang pertama, tadi apa? Soheh Salim. Luar biasa. Sahih. Yang pertama ada namanya Sahih itu maksudnya gimana? Kalau irat tadi kan sakit gitu ya. ya, kalau sahih itu berarti fi'il yang tidak ada huruf ilatnya. Asli gitu ya, bukan. Iya. Adalah fi'il yang tidak ada Huruf ilat. tidak ada huruf Ilat. Ilat. Nggak ada. Tapi nggak bisa dikatakan asli gitu, bukan ya? Gimana? Asli atau Bukan. Itu mah asli tanpa, kalau asli itu tanpa gula, kopi namanya. Tanpa gula dari kopi asli. Kalau tahu kopi kopel api mah nggak asli. Bukan. itu rasa kopi. Jadi yang dimaksud sahih itu pokoknya pengertian di sini Ya. nggak ada huruf ilatnya. Gampangannya gitu Ya. aja. Nanti ada 3 apa dia? Ada 3. Kebanyakan bagi-bagiannya ya. Ini akar pemahaman kita harusnya memahami secara radikal ya. Tangkap nggak tuh kalau kita memahami secara radikal? Nih. Nah, jangan bosan kalau saya mengulang-ulang begini ya.
Udin yang bosan. Kamar kita. Ada namanya sahihun salim. Tuh, salim. Ada namanya sahih. Kalau istilah hadis sahih beda lagi dengan istilah ini. Mahmus. Ada sahih, Mus. mahmuz. Tuh. Paling enggak namanya dengarlah ya. Ya, sahih. Mudoa. Iya. Mudha'afun. Tuh. Dan ini hanya 3. Berarti banyakkan mu'tal dong. Ini kasih nomor harusnya. Biar imbang. Juga. Nah. Sekarang kita ambil contoh. Contohnya seperti ini. Misalnya yang Soleh Salim. Zahaba. Apa nih zahaba? Hah? Halo? Pergi. Iya, telah pergi lengkapnya sih. Ada huruf ilatnya apa ini? Ada? Ada. Zahaba ada huruf ilatnya nggak? Pak. Ada. Ada hamzahnya tidak? Sahabat. Ada. Ada huruf yang sama tidak? Enggak juga. Ya, jadi sahih salim itu adalah sahih yang tidak ada hamzahnya dan tidak ada huruf yang sama. Itu salim. Zahaba. Contoh lagi, Bang. Sami'a. Apa lagi? Roka'a. Dan contohnya banyak lagi. Yang lain. Sekarang yang sahih mahmuz. Ada akala. Ada hamzahnya tidak? Ada. Mana? Paling depan ya? Iya. Nah, bagus. Terus sa'ala. Ada hamzahnya? Ada tengah. Nah. Kemudian qara'a. Terakhir. Ada terakhir. Mau dia di awal, mau dia di akhir, mau dia di tengah. Hamzahnya itu tetap disebut sahih Mahfuz. Mahmus. Saya kasih contoh lagi satu. Ja'a. Ini sahih atau mu'tal? Itu ada hamzahnya tuh di akhir. Bagaimana, Pak Udin? Ja'a itu sahih atau fi'il sahih mahmuz atau mu'tal? Ada hamzahnya? Mutal. Saat itu dia karena nggak ada alifnya, ada hamzahnya. Saya bingung kalau begitu, Ustaz. Mau nuntun mu'tal atau disebut mu'tal ada hamzahnya, ya kan? Mahmuz itu kalau mahmuz sahih. Kalau disebut sahih ada huruf ilatnya. Ini yang dikalahkan yang sahihnya. Jadi kategori ini kategori mu'tal. Jadi nggak masuk di sini. Gitu. Jadi rangkaiannya yang disebut sahih namanya juga sahih, harus sahih, nggak ada huruf ilatnya, nggak ada. Nggak ada huruf ilatnya. Andai kata ada huruf ilatnya itu bukan sahih namanya. Tidak mau. Ya, itu konsepnya jangan bingung. Ja'a. Sahih itu mu'tal. Ya mu'tal lah. Orang udah ada huruf ilatnya, walaupun itu ada hamzahnya, nggak boleh disebut mahmuz. Baik. Sahih
Mudhoaf itu artinya sama. Ganda juga sebenarnya. Seperti lafif. Maksudnya ain fi'il dan lam fi'ilnya sama. Contohnya nih. Madada. Ada berapa huruf yang sama? 1. 2. Ya, antara yang tengah dan Akhir. yang di akhir. Maka ini nanti tertulisnya seperti ini. Madda. Gitu, Pak. Kemudian apa lagi? Marra. Dia menjadi apa? Marra. Terus apa lagi? Ada lagi nggak contoh di situ? Misalnya lagi roda. Apa roda? Menolak ya. Asalnya? Roda. Roda ada. Menjadi roda. Ya. Dan seterusnya tentunya. Itu yang karena sohe. Sohe dia, sohe. Kenapa sohe di sini? Sohe. Bila karena nggak ada huruf ilatnya. Tapi sohe yang mana? Ada 3. Kamu doa karena ain dan fi'il. Berarti totalnya apa? Sohe 3, total 5. Jadi berapa, Pak? 8. Jadi berapa? 8. 8. Nah, 8 itulah nanti yang sering muncul juga kalimat itu dalam Al-Quran. Jadi kalau Bapak baca Al-Quran, ketemu fi'il, itu kemungkinannya ada 8 itu tuh. 8 itu ya. Asal Bapak bisa mencari fi'il, pokoknya 8 aja munculnya. Kemungkinannya, pilihannya. Kalau yang mau doa itu pasti pakai tasdid. Pasti. Tapi juga jangan juga kalau ada tasdid selalu mudhof, enggak, ada kaidahnya. Jadi begitu baca Al-Quran, apapun yang Ibu baca, berarti kemungkinannya ada berapa? 8. Nah, kita praktekkan coba dalam ayat ya. Hanya saja nanti 8 itu mengikuti wazan ya, wazan yang standar itu yang 14. Wazan yang mana ini dia? Gitu loh. Bingung lagi kira-kira ya. Langsung kita praktek aja langsung dah. Jangan banyak teori. Dari dulu saya cariin filenya. Biar enak. Nah, ini nih. Ini kan ntar udah selesai kan mau diwisuda. Ya, Pak Warsito. Mau diwisuda ntar lah. Jadi ahli bahasa Arab. Humaniora. Bahasa Arab. Pak Warsito kan ahli bahasa ya Pak, Bapak. Ya Pak. Bahasa Rusia bisa kan Pak? Enggak. Jerman bisa Jerman? Enggak bisa, walaupun pernah belajar ya. Wow. Bahasa Jawa bisa? Ya, terpaksa bisa online. Kalau Bapak orang Jawa, lahir di Jawa pasti bisa. Kalau Bapak lahirnya di Arab, bisa ngomong Arab. Nah, kita praktekin ini. Dan saya bilang, nih ya, jelaskan fiil-fiil yang sahih dan mu'tal pada ayat-ayat berikut ini bersama dengan penjelasan macamnya. Jadi tadi ada Pak, kemungkinannya ada berapa? 8. 8. Boleh kita praktekkan ya. Sekarang baca Pak Udin, nomor 1. Coba, ya berkah Pak ini, baca ayat nih. Wadihil. Wakul. Wadihil.
Ayat ini dulu, baca dulu ayatnya nih. Waqulna. Bawah. Wadhi'il af'ala sahihata wal Beda. mu'talata. Yang bawah, Pak. Bukan, Pak. Ayatnya, Pak. Yang bawah, Pak. Yang warna hitam. Waqulna. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Alhamdulillah. Ini kan ayat ya, Pak? Iya. Oh, maaf terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ini ayat. Kan pasti kalau ayat ini kemungkinan besar itu pasti ada fiilnya kan? Iya. Ada kata kerja karena ayat sendiri itu biasanya terangkai menjadi jumlah kalimat. Sekarang pertanyaannya ada berapa kata kerja di sini? Ada berapa fiil dalam ayat ini? Ya, buat Bu Hasti. Dulu nih. Kita lagi nyari fiil ya, Bu. Ya, ya. Wakulna 1. Satu. Kulna 1. Baik, kita tandain. Satu. Terus ada lagi. Belum baca. Taqarraba. Taqaruba, boleh. Taqroba. 2. Takuna. Tuh, 3. Nah, Bukan. Mana? Haitsu situ. Dan Tuma, boleh. 4. Sajarah batu. Masuk. Ada lagi. Uskun. Uskun, 5. Ada lagi. Udah ada 5 ya, Bu. Kayaknya Ayat udah ya, ada. ini ayat ini, Quran ini. Langsung kita aplikasikan gitu. Fi'il. Oh, dalam ayat ini ternyata setelah dihitung-hitung ada 5 ayat, 5 fi'il, betul ya? Hitungan saya sih ada 5. Kalau Yang saya pertama begitu. kulna, ya, yang kedua uskun, ya. yang ketiga ada 6 bahkan. Wakula. Nah, yang ketiga kula, yang keempat syi'tuma, yang kelima takroba, yang keenam takuna. Ada 6 fi'il satu ayat ini. Nah, terkait pembahasan kita tadi, kita kan membahas apa tadi? Ada fi'il sahih, ada fi'il Mu'tal. mu'tal. Yang mu'tal ada berapa jumlahnya? 5. 5. Yang sahih ada berapa? 3. 3 ditambah 5? 8. 8. Berarti kemungkinan itu yang 8 itu muncul dari ayat dari yang kita baca ini. Yang 8 itu ya, salah satu di antara 8 pasti muncul itu. Yang pertama sahih salim, sahih mahmuz, sahih mudhaf. Kalau yang mu'tal misal, terus ajwab, terus nakis, terus lafif makron, terus Dan lafif mafruk. kemungkinannya itu ada 8 fiil macam itu pada ayat yang kita baca tadi. Nah, sekarang kita bahas ya. Qulna, untuk mendeteksi itu kita harus tahu dulu ya. Macam fiilnya itu apa? Bentuk fiilnya. Qulna, itu fiil apa? Perintah ya. Ya. Katakanlah. Dari 8 itu kalau Salim. bentuknya Kami berkata. kan 8 itu nama-nama fiil tadi itu ya, ada 8 ya. Bentuknya cuma 3 semua 8 itu, ya madi, ya mudore, ya amr gitu. Bisa dipaham? Ya. Hanya 3 bentuk fiil itu. Fiil madhi, mudore, ya amr. Dari 8 itu gitu.
Qulna bentuknya fi'il apa? Mudhari, fi'il amr. Fi'il amr atau fi'il madhi? Fi'il amr asalnya kola nih, kola. Coba tasrif kul dari fi'il amr Enggak. gimana? Madi nih, bukan perintah. Nih. Bukan perintah. Ragu. Ada dua pendapat ahli sorot ini enggak apa. Menurut Pak Udin fil amar, Bu Hasti fil amar, Pak Ainun fil maldi, Pak Warsito absen. Bingung. Cuman pilihannya 3, kenapa bingung? Jadi yang benar ada fi'il madin. Kalau fi'il amar naknya pendek. Ini. Ya, kalau fi'il amr naknya pendek. Coba tasrif kul. Terus kulu, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Pendek. Kulna kami. Fi'il madin domirnya apa? Domirnya apa? Fi'il madi. Jawabnya fi'il madin, domirnya nahnu. Betul? Nahnu. Domirnya nahnu. Fi'il madin. Asalnya apa? Kul. Asalnya qala. Kola kan? Ya, qala yaqu. Kola yakulu. Coba kita tasrif fi'il madinya ke bawah, tasrif ke bawah. Silakan Pak Wasti. Qala. Kola. Terus Kola. Qala. Qalu. Qalat. Kolata. Kul. Kulna. Ya, pendek nanya kulna. Terus Kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna. Apa? anak. Kultu, kulna. Ah, ketemu kan? Ya. Nah, berarti domirnya siapa? Fi'il madhi domirnya? Nahnu. Nah, sekarang kalau udah seperti itu domirnya sudah. Wazannya apa tuh wazannya? Asalnya kan tadi qala yaqulu, berarti wazannya fa'ala yaf. Qala yaqulu, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf. Pertanyaan yang jadi pokok pembahasan kita, kira-kira ini sahih atau mu'tal? Kulna. Paudin. Fi'il sahih atau Kola fi'il? itu kan ada huruf alifnya berarti ya? Iya, berarti jawabnya Alifnya. sahih atau mu'tal? Benar. Mu'tal. Jatuhnya sohe ya, karena bukan hamzah ya. Asalnya Tapi ada alif. kola. Yaqulu. Ya kola. Sohe nih. Kalau sohe apa namanya? Ya sohe. Mutuaf. Sohe salim. Sahih. Mutuaf. Jadi jawabannya mu'tal atau sahih? Pasti. Sohe. Sahih. Mutal nakis. Jadi jawabannya untuk ini kan udah pecahan ya, Bu ya, udah pecahan. Untuk menguji sahih dan tidaknya, kita lihat kembali ke bentuk fi'il madi dan mudhari saat huwa. Gimana? Asalnya gimana? Kola. Qala yaqu. Kola yakulu. Yakulu. Panjang tidak tuh kopnya? Panjang. Ada huruf ilatnya? Berarti mu'tal. Wawnya itu ada waw. Iya, jadi mu'tal apa namanya? Mu'tal yang di tengah. Iya, apa namanya? Atswa. Aja. Ajwaf. Jangan Atswa. ajwaf. Ingat aja mata Natsua di tengah. Iya. Bisa dipaham selain Pak Udin. Jadi untuk menguji bahwa fi'il ini sahih atau mu'tal, kita harus tahu tadi tuh asalnya itu. Asalnya qala yaqulu. Kopnya aja udah panjang, udah ada hilafnya. Memang sih kalau udah pecahan begini, kulna seakan-akan nggak ada huruf ilatnya, itu sudah pecahan.
menjadi domir nahnu. Bisa dipaham sampai sini? Bu Hasti. Ya, pelan-pelan Ustaz, insya Allah. Jadi bukan alif terakhirnya ya, bukan naknya itu ya. Bu, itu mah kan nahnu mah domir. Nahnu. Iya, Domir iya. nahnu, bukan itunya bukan. Jadi menguji bahwa kul na itu adalah sahih atau mu'tal, kita harus kembali lagi ke bentuk asalnya dia. Saat dia fil madi dan fil mudhari, oh ini kan asalnya qala yaqulu. Pentingnya mengetahui asalnya itu. Oh, jadi nggak langsung yang tertulis di sini ya? Enggak, itu kalau yang tertulis itu mah kalau yang kasusnya huwa aja yang gampang. Iya. Ini kan yang jadi repot karena domirnya ada 14, jadi berubah gitu. Bisa dipaham sampai sini? Baik. Hari ini ya? Ya, alhamdulillah. hari ini ya? Saat ini ya? Unik gitu, unik. Di sinilah power kita, sedang power kekuatan belajar sorabnya di sini aplikasinya. Ya, ada lagi yang mau dibingungkan, Pak Warsita, Pak Udin, sebelum kita menuju ke file berikutnya. Baru satu fa'il. Harus satu hitungan. Keren. Nah, sekarang uskun. Kalau ini udah dipaham, jadi jawabannya sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Kita membahas mana sahih, mana Mu'tal. Nah, gitu. Analisanya sebegitu sebelum menentukan sahih. Pilihannya cuma dua sih, mu'tal dan sahih, tapi analisanya dulu. Oke. Yang kedua, kata uskun. Saya mau tanya sekarang, bentuk fi'il itu fi'il apa? Bentuknya loh. Depannya udah us. Uskun itu Bentuknya, fi'il Bu. amar. Bentuk Bentuk amar. bentuk itu hanya 3 pilihannya. Ada Amar, madi, madi. mudhari, dan amr. Ya kalau saya tanya bentuk fi'ilnya, Uskun. Diam. Amr ya. jadi Amar. bentuknya amr. Oke. Amr. Amr. Kalau amr di sini uskun, fa'ilnya siapa fa'ilnya? Domirnya. Domirnya uskun, diamlah perempuan Anta. ya. Anta. Fi'il amr. Anta. Dah. Kita mau kembali lagi ke asalnya. Asalnya itu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kita mau balikin uskun itu asalnya dari kata apa, Pak? Askun. Sakana ya. Ya, sakana Yaskunu. wazan apa kira-kira itu? Sakana. Fa'ala. Fa'ala yaskunu, tengahnya Yasulu. iya, Fa'ala yaf'ulu. Sakana yaskunu. Betul. Dah. Pertanyaan terakhir sekarang. Apakah dia sahih? Fi'il sahih ataukah fi'il mu'tal? Uskun itu. Sahih. 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 Bagaimana Bapak mengetahui itu sahih? Enggak ada huruf ilat. Ada huruf ilat. Tidak ada huruf ilatnya. Kapan tidak huruf ilatnya? Kapan apa? Tidak ada pada saat aslinya. Aslinya nggak ada. Nggak ada. Aslinya. Kalau sekarang mah yang tertulis ada huruf ilatnya, uskun, mana huruf ilatnya? Alif. Alif, Uskun. ya kan, hamzah wasal itu kan alif. Iya. Nah, jangan lihat itunya, ya. Maksud saya. Jadi menentukan sahih dan mu'talnya, lihatlah saat dia aslinya itu saat dia fi'il dan fi'il mudhari. Oh, Berarti dilihat sakananya tadi ya. iya, dilihat dari sakana. Oh, sakana yaskun, ya berarti sahih. Jawabannya fi'il Sahih. sahih. Pertanyaan lagi, sahihnya sahih yang mana? Kan ada 3. Sahih sahih Salim. beneran. Sahih Salim. Salim. Begitu. Itu namanya kita berpikir radikal. Ya, ditangkap polisi nggak kira-kira?
Bukus, iya, Bukus, maaf, nanti saya yang telepon ya, soalnya saya lagi online ya, lagi belajar. Oke, makasih, Betul. maaf banget ya. Oke, makasih Belajar Bukus. sorab yang Assalamualaikum. vertikal. Ya. Mendasar radikal kan mendasar ya, fundamental. Ini ngulang sekaligus pendalaman ini mah. Nah, Iya, betul. kan kita mengulang. Mengulang Iya, iya. dari menengah, dari dasar, menengah, mendalam ini. Ini mengulang komprehensif gini. Ya, kalau saya mengulang aja ntar Bapak bosan. Iya. Gitu. Saya tandain lagi, pula. Itu fi'il saya udah tandain. Oh ya, Pertanyaan pulang. saya sekarang, wawunya nggak usah diikut sertakan, itu wawu atau. Nah. Pula itu bentuk fi'il apa? Bentuk itu nomor 3. Madi. Fi'il madhi kalau kata Fodin. Bu Asti? Pula ya pulu. Ada lagi, Pak Warsita? Mati. Madhi. Baru 2 pendapat. Bu Asti? Lagi bingung, lagi mikir. Kalau Iya. kalau dia fi'il madhi, kenapa di depannya wow? Iya. Kalau kan semuanya fathah. Ya, bagus juga itu, analisa juga tuh. Udah masuk itu, berpikir. Radikal. Iya, radikal. Berpikir radikal. Bagus itu. Kalau dibilang film di kenapa depannya doma ya Bu ya. Iya. Begitu benar juga pasti analisa itu. Kalau di film mudhari nggak ada huruf mudhari'ahnya. Doraannya Kalau dibuat fil amr bagaimana? nggak begitu. Nggak begitu. Jadi jawabannya ini tetap fil amr. Kok bisa? Apa? Nih, analisanya. Baru kita tulis ini mah agak rimbetan dikit. Fi'il apa Ustaz? Fi'il amr. Amar. Keluar. Yang susahan dikit kita tulis. Kalau yang gampang nggak usah ditulis. Nih. Dah. Ini kula. Itu kan, Bu? Ya, Jawab saya tadi fi'il amr. fi'il amr. Dah. Nah, katanya lagi. Nah. Ini kula fil amr. Kalau fil amr pasti domirnya siapa? Fi'il amr domirnya Entah. Entah. Asalnya kan kalau fil amr kan gini. Asalnya tulisannya gini. Akala yakulu ukul. ukul. Ini akula ini dari kata akala, Pak. Asalnya akala. Kembali ke situ. Oke. Akala ya. Akala ya pulu. Berarti wazan apa tuh? Nah, ya. Fa'ala ya. Alu. Ya ulu. Ya ulu. Fa'ala ya. Fala yaf'ulu. Nah, itu wazan fa'ala ya pasti. Ya. Nah, udah tahu wazan itu. Fil amrnya kalau wazan fa'ala ya mestinya ukul kan? Uf'ul kan? Halo? Ya. Iya. Berarti harusnya Ukul. Cool. Ukul. Ya, ukul. Nah. Karena dirasa ribet, ada hamzah wasol dan hamzah qati bertemu, maka hamzah yang itu dibuang. Yang hamzah yang ada anunya ya. Hamzah aslinya dibuang. Ya. Hamzah aslinya dibuang. Setelah dibuang hamzah wasol, hamzah aslinya, maka hamzah wasol tidak lagi berguna. Sebab apa? Macam. Kan itu ada 2 alif.
Ada 2 alif, nggak mungkin kita membacakan semuanya kan? Fungsinya hamzah wasol itu hanya membantu huruf yang tadinya tidak bisa Biar bisa dibaca. jadi bisa dibaca. Bayangkan kalau seperti ini, apa ibu bisa baca? Umpama nih, tuh bisa dibaca? Ini mah bisa ya? Gini. Ukul. Nih, bisa dibaca? Kul. Tuh. Kul, bacanya kul jadinya. Nggak, ini Kan bisa dibaca nggak? Enggak. Bisa, depannya nggak ada huruf. Depannya nggak bisa dibaca ya? Nggak ada hurufnya, mati. Ya mati. Biar supaya bisa dibaca, dihadirkan Alif. hamzah Masuk. Wasol. Oh, hamzah wasolnya juga nggak ada harokatnya tadinya. Begini dulu. Nah, kita akan membaca ikul, ukul, atau akul. Kan bingung tuh. Halo? Ya. Maka penentunya yang tengah, harokat tengah, huruf A, huruf yang tengah itu penentu harokatnya. Yang tengah apa harokat? Doma. kaf. Berarti hamzah wasol ini doma. Doma. Oh, Ukul. Ukul. Dah. Kan begitu, Bu. Setelah sudah dinormalkan, ini kan normalnya begini. Ukul. Rupanya orang Arab merasa berat kalau menyebut ukul. Maka namanya ditakhfif, diringankan dengan cara dibuang hamzah aslinya. Dibuang hamzah aslinya. Menjadi ukul, begitu kan? Hamzah aslinya dibuang, yang tadi yang ada kepala burungnya, ya kan? Menjadi ukul. Setelah dibuang itu kan jadi ukul gitu. Nah, hamzah wasol yang hadirnya tadi sebagai pembantu itu udah nggak ada gunanya di itu, nggak ada gunanya, dia harus dibuang. Kenapa? Huruf kafnya sudah bisa dibaca. Jadi di sini jadi prosesnya dari akala yakulu kul, keterangannya ini Ustaz. Keterangan dari ada hamzah atau ada hamzah wasol. Ini sebelahnya itu ya yang di dalam kurung ya. Yang di dalam kurung adalah perkembangan dari alif-alif kulu itu, kul. Betul. Itu prosesnya begitu betul. Namanya ditakhfif. Jadi kalau ada fiil yang mahmuz yang huruf hamzahnya di depan, saat buat fiil amr, hamzah aslinya itu boleh dibuang. Akhadha ya'khudhu, fiil amrnya apa? Ini kan akala ya'kulu. Halo? Ya. Kalau saya kasus akhadha ya'khudhu, bagaimana fiil amrnya? Khus. Bagus. Nah, itu karena udah hafal. Saya karena udah hafal. Sama seperti akala ya'kulu. Udah ya, sama ya. Jangan dihapus dulu ya Ustaz, nih akalanya ya. Saya pengen catat nih prosesnya. Bawahnya lagi, karena domirnya di situ antuma. Kalau antuma itu tasrifnya gimana, Maudin? Lamar. Antuma. Ujungnya dikasih apa kalau antuma? Kasih alif. Iya, jadi gimana? Tadi kan kul tuh. Kula. Jadi kula. Udah, bisa dipaham sampai sini. Yang banget ya. Panjang banget. Gimana antuma dari menjadi kula tuh tadi gimana Ustaz? Kalau antuma kan tasrif untuk ke fiil amr ya Bu. Antuma kan dikasih alif kan? Ujungnya. Misalnya oktob, oktoba gitu kan? Oktobu, oktobi, oktoba, oktobna. Sekarang kalau
kata kul kita kasih alif. Kita tasrif ya. Kul tambah alif jadi apa? Kula. Kula. Kalau antum. Tadi kan kula. Tadi saya contoh aja. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Coba ikutin itu tadi. Jadi kul, kula, Kula. Kulu. kulu, terus Kul. kuli, Kuli. terus Kul apa ya? kula. Satu lagi, kul. Kulna. Iya, I don't know. Paham sampai sini? Gak usah bingung. Antum kan gitu ya, Bu? Bagaimana, Pak Warsita paham? Bagaimana mentasrif fil amr coba dah? Pak Udin coba dah. Uktub ya, uktub Pak, uktub. Uktub aja dah, uktub yang gampangan aja dah. Uktub. Uktub. Uktub, uktuba, Terus? uktub, uktuba ya. Antum? Antum, uktubu, Ya, anti. anti uktubi, Antuma lagi. uktuba lagi, Antuna. uktubna. Kalau kula sekarang. Ya, kula. Kalau kula awalnya kul ya. Ya, awalnya kul. Kul, Terus? uktub, kul kula, Terus? kulu, Terus? kul, terus anti ya. Ya. Kuli, Terus? kula, Terus? kulna. Alhamdulillah. Ketemu kata kula 2 kali. 2 kali. Berarti domirnya siapa? Antuma ya, anta, huma sama antuma ya. Antuma. Kalau fil amr itu nggak mungkin huma. Nggak mungkin. Ya. 6 itu. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antun. Nah, Udah. Hanya 6 aja fil amr. Jangan dibakar 14. Berarti domirnya kata kula, domirnya apa? antuna ya. Antum. Ya. Antum. Antum. Ya. Antuma bukan antuna, Bu. Pakai ma ya. Bisa paham sampai sini. Dasar nggak apal-apal. Ruwet dah tuh, udah ruwet. Apa-apa, Bu. Ilmu itu memang butuh proses ya. Proses. Jadi kita balik lagi pada ayat. Jadi kula bentuknya fi'il amar. Amar. Domirnya Domirnya anta. Antuma. Antuma asalnya Kula tadi fiilnya apa? kan tadi kan pertama bentuknya fi'il amar. Ya. Kedua domirnya antuma. Ya. Ketiga asalnya si kula itu apa asalnya? Asalnya kembali ke fi'il madhi dan fi'il mudhari. Akala ya Kulu. akala ya kulu. Berarti wazannya wazan apa? Akala Fa'ala yahulu. Fa'ala yaf'ulu, betul. Pertanyaannya sekarang sahih atau mu'tal? Akala mutal. Akala sahih. Sahih ya, Bu? Pasti benar sahih? Akala. Akala sahih ya? Ya. Akala sahih. Pertanyaan sahihnya sahih apa? Sahihun mahfuz. Iya. Rahimah Mahmuz. Kenapa dinamakan sahih Mahmuz? Jawab. Karena ada huruf, ada hamzah di ada huruf hamzahnya. Dah. Ketik. Wah, itu baru radikalisme.
Radikal atau fundamental soal ini? Progresif. Oh, ini baru belajar soal aplikasi ini. Pusing-pusing dah tuh. Nggak apa-apa lah, pusing karena belajar nggak apa-apa, daripada pusing nggak punya duit. Jadi jawabannya udah. Jadi fi'il sahih, masya Allah, sahih ya iya nih, dapat sahih fi'il ini. Ustaz, mohon maaf lagi saya agak nanya. Tadi Boleh. kan dibilang maaf saya nanya. Tadi akala itu adalah bentuk amar. Bentuk madi. Iya, akala ya. Terus? Akala bentuk madi. Hmm. Terus dia soheh. Ya. Kita taunya mahmus itu dari mana? ada huruf alif ya. Ya, ada bukan alif. Nih kita baca. Ada alif. Terus? Alif alif yang hamzah ya. Berarti di depan itu A-nya itu harus ada hamzah. Nih. Fi'il sahih ada 3 jawabnya ya. Pertanyaan Ibu jawabannya ini. Fi'il sahih ada 3. Apa itu fi'il sahih? Fi'il yang tidak ada huruf Ilat. Nah, huruf ilat itu ada berapa? Ada 3. 3. Apa aja? Ya, alif, waw. Alif ya, wow. Nah, pokoknya fi'il itu kalau asalnya itu enggak ada itu tuh yang tadi kita sebutin itu namanya sahih ya. Nah, Ya. fi'il sahih ternyata ada 3 namanya. Bagi ada namanya sahih salim. Apa itu salim? Iya, salim sempurna. Bukan sempurna yang dimaksud itu, bukan. Maksudnya salim adalah dia fi'il yang tidak ada hamzahnya dan tidak ada huruf yang sama. Bisa dipaham, Bu? Tidak ada huruf yang sama. Ya, fi'il sahih salim adalah fi'il yang susunannya tidak ada huruf hamzahnya dan tidak ada huruf yang sama. Ya. Antara yang salim ya. di akhir itu. Itu Contoh ya. salim. Zahaba itu ada huruf hamzahnya tidak? Ada tidak, Bu? Zahaba hamzahnya? Zahaba ada. Tidak ada. Ada yang sama? Tidak. Ada. Ya, ini namanya salim. Sahih salim. Sami'a ada hamzahnya? Tidak. Ada. Ada yang sama? Tidak. Ada. Roka'a ada hamzahnya? Tidak. Ada. Yang sama? Tidak. Nah, udah. Itu namanya sahih salim. Sekarang sahih mahmuz. Mahmuz itu yang diberi hamzah artinya. Mahmuzun. Maf'ulun. Mahmuzun. Akala. Ada huruf sahih, ada huruf hamzahnya, Bu? Ada. Ya, di mana hamzahnya? Hamzah di depan. Alif. Sa'ala ada huruf hamzahnya? Ada di tengah. Di tengah. Qara'a ada hamzahnya? Ada di akhir. Pokoknya kalau fi'il yang aslinya itu ada hamzahnya, entah di awal, entah di akhir, di tengah, entah di akhir, itu disebutnya fi'il sahih Mahmus. Contoh kasus tadi, akala yakulu kan. Berarti di depan ya hamzahnya. Ya. Itu namanya sahih mahmuz. Oke. Pokoknya ada hamzahnya ya. Yang ketiga sahih mudha'af. Apa sahih mudha'af? Fi'il Sahih yang ada tasdid ya. yang ada huruf yang sama di ain fi'il dan lam fi'il, maksudnya di tengah dan di akhir. Contohnya asalnya madada, memanjangkan artinya. Ya. Ada yang sama, Bu, hurufnya? Ada satu. Dal. Ya. Maka ditulis madda gitu ya. Itu namanya sahih mudha'af. Marara, ada yang sama? Ada. Ada. Lam. Ro. Itu namanya sahih mudha'af. Rodada. Yang sama? Ada dong.
Nggak lagi. Itu namanya sahih mudhaf. Gitu. Jadi sahih ada namanya ada 3. Nah, pertanyaan sekarang Ustaz, kalau ada kata kerja jaa, ini sahih atau ajwab Ustaz? Mahmuz ya kan? Jaa, ya Bu. Ya, Ada hamzanya tidak nih? Ada. 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 Tapi disebut mahmuz atau bagaimana? Yang di tengah, mudha'af. Iya. Bukan, jaa. Disebutnya apa? Jatuhnya mutal nih yang tadi. Iya. Al. Walaupun ini jaa, ada huruf ilatnya ya, Bu? Ya, Mana huruf ilatnya? alif. Hamzah. Hamzah. Ada hamzanya? Alif apa? Ada hamzanya? Ada. Ya. Kalau begitu mau disebut mahmuz atau disebut ajwab? Nah, kalau ibu dapati seperti ini, walaupun ini fiil ada hamzahnya, tapi karena ada huruf ilatnya, maka yang namanya hamzah itu dikalahkan. Jadi namanya disebut fiil mu'tal Azwa. ajwab. Apa itu fiil mu'tal ajwab? Fiil yang huruf ilatnya di tengah. Bisa dipaham Bu Asti? Tolong sekali lagi Ustadz diulang Ustadz. Baik. Saya mulai kebayang tapi saya masih agak belum pas. Ya, Kan ya. kerja jaa itu ada ilatnya berarti di tengah. A. Ya. Nih. Kemudian juga ada hamzah. Ada hamzah. Kalau dalam satu kata ada hamzah tapi juga ada huruf ilat, maka yang dikalahkan adalah huruf hamzah gitu. Ya. Berarti dia namanya apa tuh? Fi'il apa? Betul itu. Ilmunya udah betul seperti itu, udah benar. Cuma namanya doang sekarang, Yang dikalahkan yang di tengah, ntar dulu. Mahmus ya? Bukan. Kalau mahmuz mah ibu berarti nggak mengalahkan hamzah. Sahih dong kalau. Satu lagi tadi apa ya? Ajwa. Ajwaf. Apa itu ajwaf? Adalah fiil yang ada huruf ilatnya di tengah. Nih. Berarti ajwaf itu salah satu dari yang mu'tal. Iya, Bu? Iya. Ibu masih ingat yang mu'tal ada berapa? Ada misal, ada ajwaf, ada naqis. Mahmus. Bukan, itu mah sahih. Makruf dan mafruk. Ini dia nih yang ada di hadapan ibu nih. Ya, betul. Nah, bisa dipaham sampai sini. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Kalau belum paham nggak apa-apa, bilang aja. Harus paham. Kan ini nanti dikasih juga ya Ustadz ya? Ya, betul tadi dikasih. Ini mah cuma mengulang lagi sebenarnya. Cuma kita aplikasinya langsung. Udah pernah sih sebenarnya. Ya, ibu dulu paham kok. Cuma karena mungkin habis nyiram pohon, jadi ya lupa lah. Saya telat bangun. Ada tamu kemarin. Saya kira ibu habis nyiram pohon. Tidur lagi. Dah. Jadi jawaban sepula aja jadi kita muter kemana-mana ya. Nggak apa-apa ya. Iya Ustaz. Nggak apa-apa malah kita jadi ini. Iya. Ini baru satu ayat, Pak. Baru satu ayat ini. Masih Belum ada tiga. baru Masih ada 3 file. Tidak 3. ayat ini masih setengah ayat begini aja ini. Satu lagi nih yang keempat, syi'tuma. Sekarang saya mau tanya. Ini bentuknya bentuk apa ini bentuknya? Syi'tuma. Bentuknya itu ya, kalau bentuk kan ini mudhari amr. Syi'tuma. Dari sya'a itu kan? Ya, bagus tuh. Hebat itu Ibu. A berarti kalau sya'a berarti ada huruf
ini dong, ada ilat. Sekarang saya mau tanya dulu, ini bentuk fi'il apa? Madi, mudhari atau amr? Ya, jawab itu dulu. Madi aja deh. Fi'il madi. Bang Faudin? Ah? Kasroh. Madi nggak ada yang kasroh ya? Iya, bagus. Itu juga berpikir radikal juga. Nggak apa-apa terus. Yang kasroh tuh selalu depannya kasroh tuh biasanya amr ya? Iya. Jadi jawabannya? Amar. Amar. Nggak apa-apa. Baik, no? Itu madi. Berdasarkan analisa sendiri nggak apa-apa. Karena orang belajar. Belajar kritis. Filmaldin, Pak Warsito? Nggak ada. Absen lagi. Madi. Hebat. Jadi yang benar adalah jawaban Pak Warsito. Ya, fi'il madin. Baru kita setelah itu kita jawab fi'il madin. Lah, domirnya siapa ini? Ya. Tuma, domirnya siapa Bu Hasti? Tuma ya Tuma berarti balik lagi kita tasrif lagi. Iya, jadi saya domirnya siapa kira-kira? Sya'u. Sya'a. Terus? Sya'u. Sya'atuma. Antum. Ya, sya'ata. Terus? Sya'atu. Syi'na. Oh, syi'na. Hunanya itu syi'na. Maka dari situlah Pak Udin yang bingung. Kok jadi kasrah? Itu tadi. Sya'a ya sya'u asalnya. Ketika fil maudhi domir hunna ke bawah. Ya. Itu. Saat itu dua-duanya. Sa'nya panjang apa pendek dua-duanya? Asalnya panjang. Sya'a. A-nya hamzanya pendek. Hamzanya pendek. Gini asalnya. Itu di buku kita udah ada juga tuh. Yang saya tulis itu kemarin. Yang... Nih. Coba lihat, perhatikan. Sya'a. Ya sya'u. Tuh. Itu. Sya'a. Ya sya'u. Gitu Pak, asalnya Pak. Dah. Sya'a ya sya'u. Menjadi domir huna. Dan terus sampai ke nahnu, huruf shinnya itu harokatnya menjadi kasroh. Maka kalau ditasrif, sya'a, sya'u, sya'at, sya'ata, syi'na. Itu hunanya. Ke bawah terus. Syi'ta, syi'tuma, syi'tum, syi'ti, syi'tuma, syi'tunna, syi'tu, nah. Sedangkan ayat tadi syi'tuma, ya Bu? Iya. Ya, jadi domirnya siapa Pak Udin? Anta. Syi'tuma. Domirnya antuma. Antuma bukan na ya, antuma. Berarti jawabannya fi'il madhi. Domirnya antuma, asalnya sya'a ya sya'u. Wazannya Pak, wazannya fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu, hanya wazan hanya fa'ala yaf'alu. Berarti kalau Sa'a. apa Bu? Sa'a, sa'u. Ya, sya'a, apanya tuh? Enggak, ininya kalau sa'a di ininya di apa namanya? Sa'a, Sya'u. Sa'u tulisannya gimana sa'u? Biasa. Hamzahnya dikasih wawu. Maaf, tolong deh ditulis. Hamzahnya dikasih wawu ya? Iya. Dikasih ke samping aja, jadi kita nanti. Jadi double wawu ya?
Ini nih. Yang Tulisan saunya saya nggak tahu tuh. Sya. Sya. Samping aja Ustaz biar pendek. Lagi Ya. ya. Terus. Ya. Saunya nggak tahu saya tulisannya tuh. Sya'u. Alifnya ganti waw. Ya, begini nih. Sya'a. Tuh. Terus Oh. sya'u. Ya. Sya'waw ya Ustaz ya. Ya. Nah, ke wow ya. Udah ada. Boleh begini. Boleh. Nggak apa-apa. Oh, boleh gitu ya. Boleh. Cuman kalau nggak bisa digabung, kalau digabung jadi air, jadi ini deh, jadi Boleh. air. Ya udah. Ya, paham. Ya. Terus diterusin aja Ustaz dulu. Sya'a, sya'u. Sya'u. Terus Sya'i. sya'at. Soalnya ini ada huruf ininya sih kok. Iya, sya'at. Sya'ata. Terus menjadi syi'na. Nah, iya, sya'at. Dari guna inilah sampai nahnu. Jadi syi'na, syi'ta, syi'tuma, syi'tum. Syi'ti, syi'tuma, syi'tunna, syi'tu, syi'na. Bisa dipaham? Gitu? Ntar bongkar lagi kita dah. Ntar wajannya bongkar lagi nih ya. Yang ini. Udah. Sya'a, sya'u, terus sya'at, Sya'at, sya'ata, syi'na. sya'at, syi'na. Ya. Dah. Kan cuma 12 ini kan? Ya itu iya kan sampai 14 tasrifnya. Sampai domir nahnu. Iya. Ya. Jadi tinggal diganti aja syi'na, syi'ta, syi'tuma, syi'tum, syi'tuma, syi'tuna, syi'tu, syi'na. Jadi jawabnya tadi ya fi'il apa? Fi'il maudhi. Domir. Kuna. Domirnya huma. Huma. Antuma, sorry antuma. Domir antuma tadi. Asalnya sya'a ya sya'u. Wazannya fa'ala yaf. Lalu Pertanyaan sahih Halu. mu'tal. Sahih atau mu'tal? Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Hamzah. Mu'tal kan lihatnya Ya, itu dari mana tadi? Lihatnya dari mana? Tentukan Dari kata aslinya. aslinya. Dari aslinya. Jangan lihat yang ada. Sya'a ya sya'u. Oh ada hamzahnya. Ada huruf ilatnya. Sama seperti ja'a tadi. Jadi mu'tal. Mu'tal ini mu'tal apa? Mudho'af. Mu'tal ajwab. Yang di tengah pokoknya ajwab. Ajwab. Dah, sampai sini bisa dipaham. Baik, Ibu. Insya Allah. Nah, kita coba selesaiin sampai sini dulu ya, Bu. Karena ini saya ada acara lagi ketemu. Ini sampai sini dulu ya. Nanti analisa ini kita dulu. Ini juga pusing nih. Ya. Ya. Siap. Ya Ustaz. Hari Minggu, insya Allah minggu depan kita coba bahas lagi seperti ini tadi. Jadi kesimpulannya ketika Ibu baca ayat, ketika Ibu sudah baca ayat itu menemukan fiil, maka fiil itu kemungkinannya 8. Ya. Entah itu dia sahih salim, sahih mahmuz, sahih mudho'af, atau mu'tal. Misal mu'tal ajwab, mu'tal naqis, mu'tal lafif makrun, dan mu'tal lafif mafruq. Itu 8 kemungkinannya. Enggak meleset dari 8. Enggak meleset. Di 8 itu nggak akan meleset dari yang 8 itu. Enggak bakal meleset. Enggak bakal meleset. Mungkin yang meleset tangan kita yang meleset. Enggak ada. Begitu baca ayat pasti pilihan fiilnya hanya 8.
Nama itu asalnya. Itu udah kita uji tadi di Al-Quran. Belum di ayat-ayat yang lain. Nggak meleset. Kalau bentuk juga nggak meleset dari 3. Madi, mudhari, amr. Benar. Ya, bentuknya fi'il itu. Begitu aja pelajaran kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya ada janji lagi. 9:30 kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bu. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.